kita langsung ke materi Bapak Ibu, karena memang kita tidak pakai keynote speaker. Materi kita modul 3 pembatik 2023 tentang perangkat pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengajak dulu Bapak Ibu untuk follow akun Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Sumatera Barat. Di link kombelnya Bapak Ibu bisa ketikkan @kombel pembatik K kapital P kapital Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga silakan ketikkan di Instagram sahabat pembatik Sumbar underscore antara kata dan katanya Bapak Ibu, dan YouTube-nya Duta Teknologi Sumbar Bapak Ibu. Kami mengajak Bapak Ibu untuk like, untuk follow, untuk Bapak Ibu suka dari akun-akun, ikuti akun-akun Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Sumatera Barat. Halo Bapak Ibu, izinkan saya juga memperkenalkan diri kembali Bapak Ibu Duta kita. Yang pertama Ibu Duta Nur Samsi, beliau guru SMN 17 Koto Sungai Saria Padang Pariaman, Duta 2018. Selanjutnya saya Robistia Pramana, guru SMAN 4 Payakumbuh, Duta 2019 bersama Ustadz Rahmat Habibullah, Duta juga 2019 dari SMPN 5 Padang Panjang. Selanjutnya Pak Beri Depanda, Duta 2020 dari SMPN 1 11 Koto Tarusan. Duta 2021 Ibu Silvia Adiswan dari SMA Don Bosco Padang. Duta Teknologi tahun 2022 Ibu Riza Asfa dari SMA N2 Harau Kabupaten 50 Kota Bapak Ibu. Dan siapakah tahun 2023 ini, kita akan lihat prosesnya selama berapa bulan ini, mulai dari pembatik level 1, level 2, dan level 3, dan nanti juga sampai ke level 4 Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti biasa pada kegiatan kita kali ini kami mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu mengakses www.slido.com dengan mengetikkan kode 1739752, dan Bapak Ibu silakan ajukan pertanyaan. Nanti kita pada selesai penyampaian materi akan mencoba mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu aturkan sehingga bisa terpecahkan masalah-masalah yang Bapak Ibu temui. Jadi jika ada kendala di modul 1 ini atau di pembatik level 1 ini Bapak Ibu silakan sampaikan pada pertanyaan www.slido.com Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai pada kegiatan kita kali ini pada modul 3. Nah, di modul 3 ini Bapak Ibu, ini adalah sebentar. Oke. Ini modul 3 Bapak Ibu, jangan lupa seperti biasa Bapak Ibu mengakses modul itu, Bapak Ibu mengakses modul itu dari email yang dikirimkan oleh BLPT Bapak Ibu. Ini masih ada yang bertanya kepada saya tadi siang, di mana bisa mengakses modul-modul pada pembatik level 1 ini. Silakan Bapak Ibu buka dan akan ketemu halaman seperti ini. Dan kami mengingatkan kembali, tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwasanya pada level 1 ini adalah level literasi. Bapak Ibu di sini harus mengikuti ketentuan. Sini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya, membaca tujuan pembelajaran, Bapak Ibu memahami target dari setiap modul, membaca indikator pencapaian kompetensi, membaca uraian materi pembelajaran, melakukan aktivitas pembelajaran, mengerjakan latihan dan tes akhir modul Bapak Ibu. Ini semuanya Bapak Ibu lakukan secara mandiri Bapak Ibu. Secara mandiri Bapak Ibu mau di sela-sela jam pelajarannya, di jam istirahatnya, ataupun di malam hari, ataupun di pagi hari sebelum berangkat kerja Bapak Ibu silakan ikuti ini. Ini dia tidak ada checklist-checklistnya Bapak Ibu, memang diminta kita kesadaran kita untuk meliterasi. Setelah Bapak Ibu melakukan literasi di 4 modul dan melakukan latihan dan tes akhir modul setiap modulnya, setelah itu Bapak Ibu mengerjakan tugas akhir level Bapak Ibu. Tugas akhir level itu adalah membuat resume pada salah satu materi pada pemahaman kurikulum merdeka. Nanti Bapak Ibu buat materi resume materinya itu pada Google Doc, boleh pada Microsoft Word, boleh. Dan terakhir Bapak Ibu mengerjakan ujian akhir level 1 yang sudah Bapak Ibu simpan tadi di Google Doc, sudah Bapak Ibu simpan di Microsoft Word. Ketika ujian nanti Bapak Ibu copy paste-kan ke ujian akhir level 1 Bapak Ibu.
Jadi itu rangkaian pada kegiatan level 1 ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga, kita para Duta Teknologi Sumatera Barat, Bapak Ibu, mengambil inisiatif untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pencapaian modul-modul tersebut, selain melakukan literasi terhadap modul tersebut. Ini Bapak Ibu, kita sudah selesai 2 modul dan malam ini kita akan masuk ke modul 3, perangkat pembelajaran kolaboratif. Ketika Bapak Ibu masuk ke sana, Bapak Ibu, di sini ada video pengantarnya, pastikan Bapak Ibu nonton video pengantarnya. Ini adalah Bapak dari Duta Jawa Timur, Bapak Ibu. Di sini yang pertama itu adalah aplikasi pelajaran kolaboratif. Di sini saya menyampaikan yang ada di sini saja, Pak Ibu. Pertama Jamboard, kedua whiteboard. Sekarang kita, Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Jamboard dan whiteboard ini adalah aplikasi pembelajaran kolaboratif. Oke, saya ini belum. Oke, ini dia. Balik lagi ke sini ya. Aplikasi pembelajaran kolaboratif Bapak Ibu di modul 3 ini ada Jamboard dan whiteboard. Di Jamboard dan whiteboard ini fungsinya sama Bapak Ibu, untuk mempresentasikan atau seperti sebuah papan tulis digital Bapak Ibu, papan tulis digital. Tapi saya ingin tahu Bapak Ibu, siapa itu perusahaan besar di belakang Jamboard dan apa perusahaan besarnya di belakang whiteboard Bapak Ibu. Silakan ketikkan di kolom chat Bapak Ibu, perusahaan yang ada di belakang Jamboard dan whiteboard. Jamboard apa, whiteboard apa? Silakan ketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Oke, baik. Ini Google Ibu Lydia, Google-nya ini apa? Jamboard milik Google. Oke, betul Ibu Yandrizawati Riza. Kalau Ibu Deliana, Windows ini maksudnya apa ya? Oke, Jamboard Google. Whiteboard ini punya siapa ya Bapak Ibu ya? Karena ini Bapak Ibu ini ada kaitan dengan ujian modul level 1 kita nanti Bapak Ibu, aplikasi nantinya. Ini oke, dari Ibu Delianti, bahwasanya whiteboard itu adalah miliknya Microsoft. Jamboard ini adalah miliknya Google Bapak Ibu. Jadi 2 aplikasi yang sama untuk kolaboratif. Di sini di aplikasi kolaboratif Jamboard dan whiteboard ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan dalam pembelajaran Pak Ibu. Saya hari ini akan mencontohkan 3 menit saja tentang Jamboard. Oke. Di Jamboard ini Bapak Ibu, cara masuknya Bapak Ibu bisa dengan klik titik 9. Setelah itu Bapak Ibu, di bagian sini ada Jamboard. Oke. Jamboard, Bapak Ibu klik Jamboard-nya. Di sini ini adalah bentuk Jamboard yang pernah saya lakukan Bapak Ibu. Ini media presentasi saya seperti papan tulis digital. Saya mengajak Bapak Ibu untuk biasanya ini ada tentang Jamboard. Di sini Bapak Ibu juga ada yang jam terbaru kita, dan ketika kita ingin membuat Jamboard baru Bapak Ibu, kita klik saja tab tambah jam baru ini Bapak Ibu, maka akan terbuka Jamboard kita seperti ini. Dan seperti biasa untuk melakukan ini, awalnya kita harus ganti dulu namanya, memudahkan kita untuk mencari nanti dokumen yang kita lakukan. Ini saya bikin latihan pembatik. Di sini ada Bapak Ibu penanya. Di sini misal pena ini Bapak Ibu mau menerangkan, mau bikin penanya agak besar, nanti Bapak Ibu bisa menulis di sini. Lalu Bapak Ibu di sini juga bisa menghapusnya langsung. Ini sticky note Bapak Ibu, ada sticky note. Kenalkan diri Anda. Misalnya kita pakai sticky note, dan nanti Bapak Ibu ini contohnya sticky note ini juga bisa kita ganti warnanya. Ini saya edit, saya mau ganti warna sticky note-nya menjadi warna pink, warna kesukaan anak saya, bukan kesukaan saya Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada teks yang bisa tadi langsung teks. Bapak Ibu, di manakah kolaborasinya di Jamboard ini Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu mengklik bagikan. Nah, klik bagikan di sini. Baik, setelah kita klik bagikan, lalu Bapak Ibu sebentar, ini masih proses bagikan ya. Di sini Bapak Ibu, tujuan kolaborasi pada Jamboard ini, Bapak Ibu pastikan ini jika ingin menambahkan peserta didik
Bapak Ibu bisa menambahkan email di sini, bisa menambahkan email, misalkan saya tambahkan di sini Pak Beri Devanda, maka Pak Beri saya tambahkan sebagai editor Bapak Ibu, maka ketika saya kirim ini ke Pak Beri bisa itu untuk melakukan pengenalan dirinya. Kemudian nanti Pak Beri juga bisa untuk mengisi dan bisa dilihat oleh rekan-rekan yang lain. Tetapi jika Bapak Ibu berada dalam kelas, Bapak Ibu ingin kolaborasi dengan peserta didik semuanya, Bapak Ibu bisa mengklik bagikan, lalu Bapak Ibu klik siapa saja yang memiliki link. Setelah itu Bapak Ibu ubah aksesnya menjadi editor Bapak Ibu, dan Bapak Ibu salin linknya, dan kirimkan ke grup WA peserta didik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu kirimkan ke link WA-nya, maka peserta didik Bapak Ibu nantinya akan coba bermain di sini, akan menulis di sini, akan pakai sticky note sehingga bisa berkolaborasi dalam sebuah papan tulis digital. Apakah ini hanya online saja dilakukan? Maksudnya ketika kita meeting dengan Google Meet saja Bapak Ibu? Tidak, ini bisa kita lakukan di kelas, kita tampilkan Jamboard ini di kelas, lalu peserta didik kita dengan HP-nya masing-masing mengenalkan dirinya pakai sticky note tanpa perlu kita sticky note kertas Bapak Ibu, dan itu bisa tampil di papan tulis kita. Baik, itu dia Bapak Ibu. Yang pertama, aplikasi kolaborasi kita Jamboard dan Whiteboard hampir sama, cuma bedanya satu milik Google, satu milik Microsoft. Setelah itu Bapak Ibu, saya akan coba yang kedua. Pada yang kedua Bapak Ibu, selain Whiteboard ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan Google Site Bapak Ibu. Ini adalah empat aplikasi milik Google pastinya, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu pasti sudah sering ini, Google Doc untuk mengetik, Google Sheet untuk data-data, Google Slide untuk presentasi, Google Site ini untuk website Bapak Ibu. Di sini saya akan buka satu buah Google Doc Bapak Ibu, nanti yang lainnya mengikuti saja. Di Google Doc ini Bapak Ibu, seperti biasa, saya selalu mengajak ada dua cara untuk membuka Google Doc, Google Site, Google Slide, atau Google Spreadsheet ini Bapak Ibu. Pertama lewat titik 9 ajaib ini. Di sini ada Doc, Sheet, Slide, ataupun di sini Site Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu bisa buka dari Drive nanti juga ada. Sekarang saya mulai dari sini saja, saya mencontohkan saja yang Doc Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan menggunakan Doc, nanti dalam mencatat resumenya supaya selalu tersimpan. Oke, nah ini dia tampilan Google Doc-nya seperti biasa. Jangan lupa untuk membuat dulu nama file kita. Dan di sini semuanya hampir sama dengan Google Microsoft Word Bapak Ibu, tapi bedanya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi dengan orang lain, dan juga bisa Bapak Ibu ini bisa kita sediakan saat offline. Artinya ketika Bapak Ibu tidak ada jaringan di Google Doc, Google Slide, lalu dan Google Spreadsheet, Bapak Ibu aktifkan saat offline, maka ketika tidak ada jaringan Bapak Ibu tetap bisa bekerja di sini. Tetap bisa bekerja di sini, dan ketika dia udah online, maka akan diupdate otomatis oleh Google nanti Bapak Ibu. Dan yang terpenting lagi, aplikasi kolaborasi untuk bekerja bersama-samanya Bapak Ibu, Google Doc, Google Site, dan Google Spreadsheet itu adalah sama dengan Jamboard tadi Bapak Ibu. Ada lewat email jika mau menambahkan orang, atau kita berikan aksesnya ada 3 di sini. Kalau dibatasi itu artinya hanya email kita berikan. Kalau yang kementerian hanya yang punya domainnya sama dengan kita. Misalkan saya guru SMA, berarti Bu Riza itu bisa membuka jika punya link. Kalau siapa saja memiliki link, apakah itu pakai domain SD, domain SMK, domain SMP, ataupun Gmail biasa, jika kita pilih memiliki link, maka orang lain bisa membuka. Setelah itu Bapak Ibu, di sini juga ada 3 peranannya, apakah sebagai pelihat, apakah sebagai pengomentar, apakah sebagai editor. Kalau Bapak Ibu ingin dokumen Bapak Ibu ini tidak diapa-apakan oleh orang lain, dan dia hanya bisa lihat lalu di-download-nya, setelah itu dia baru edit untuk dia, maka Bapak Ibu berikan statusnya pelihat. Kalau Bapak Ibu ingin orang lain mengomentari, memberikan masukan tentang apa yang Bapak Ibu buat nanti di Doc, di Spreadsheet, di Slide, itu Bapak Ibu kasih komentar.
Kalau Bapak Ibu ingin berkolaborasi, misalkan satu gugus, satu KKG, ingin membuat satu buah soal, atau satu buah karya ilmiah, atau satu buah artikel bersama-sama, maka Bapak Ibu kasih dia editor. Jadi itu akses kolaborasi pada Google yang memang betul-betul harus Bapak Ibu ketahui. Oke Bapak Ibu ya, itu aplikasi Google yang bisa dalam kolaborasi. Kalau Canva Bapak Ibu, di aplikasi kita yang kedua Bapak Ibu sudah Canva, hampir sama Bapak Ibu, berikan aksesnya, apakah itu akses pelihat ataupun akses dia editor. Oke, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, karena memang aplikasi kolaborasi ini hampir sama dengan modul 2 kita, tetapi di sini Bapak Ibu mencoba bagaimana intinya bekerja berkolaborasi dengan orang lain. Baik, itu saja mungkin dari saya, Bapak-bapak moderator. Saya serahkan kembali ini jadi KB1 hanya itu saja Bapak Ibu. Dan satu lagi, insya Allah Bapak Ibu di KB1 itu saya sudah menyampaikan inti-inti materinya, inti-inti materinya Bapak Ibu, karena memang di kegiatan di modul 3 ini alhamdulillah saya dipercaya sebagai salah seorang penulis modul pada modul 3 ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan yang saya sampaikan tadi, saya sudah menyampaikan inti-inti penting yang akan keluar nanti pada ujian akhir modul kita. Mungkin itu saja Pak Moderator, terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Robi, Bapak Ibu semuanya. Jadi banyak sekali aplikasi pembelajaran yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran kolaboratif ini. Sebelum kita minta ke pembicara selanjutnya, saya mau tanya ini Bapak Ibu, aplikasi untuk kolaboratif apa yang sudah Bapak Ibu pernah manfaatkan di dalam kelas? Coba di Bapak Ibu dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Aplikasi apa yang sudah dimanfaatkan di dalam kelas Bapak Ibu ketika dalam pembelajaran? Jamboard boleh, Google Doc dan lain sebagainya. Silakan dituliskan Bapak Ibu. Aplikasi apa? Ya yang kolaboratif ini Bapak Ibu, bukan presentasi. Dari Google Sheet sudah, produk Google sudah luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ada yang belum ya, mudah-mudahan dengan ikut pembatik ini Bapak Ibu yang belum bisa terinspirasi untuk memanfaatkannya di dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sambut pembicara kedua kita Bapak Ibu di kegiatan belajar yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Riza Asfa tentang aplikasi penyimpanan daring ya. Kepada Ibu Riza dipersilakan dulu. Baik, terima kasih Pak Buya. Terdengar saya Bu ya? Oh, terdengar. Ada tapi kayak suara cipmang ya Pak Buya ya. Suara cipmang. Putus-putus. Buya kita sapa dulu Ibu Uniang Bu ya. Bu Uniang sudah datang ini Bu ya. Oh, udah masuk Uniang. Selamat bergabung Uniang. Assalamualaikum Uniang. Salam, ini dari Zoom ke Zoom ini ya. Menjelajah ya. Baik. Terdengar jelas suara saya, Isil, Pak Rahmat. Sudah jelas. Sudah Jelas ini. Jelas. Silakan. Oke, baik. Terima kasih paparan yang luar biasa dari Pak Robi yang merupakan penulis modul 3 kita kali ini. Nah, saya melanjutkan dari paparan dari Pak Robi tadi, izin share screen. Astagfirullahaladzim. Baik di KB2 kita mempelajari tentang aplikasi penyimpanan daring. Oke.
Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah biasa dengan penyimpanan daring. Nah, salah satunya kita akan membahas di sini yaitu Google Drive. Nah, saya coba membuka tentang Google Drive. Google Drive ini merupakan layanan dari Google untuk media penyimpanan data secara daring berbasis cloud atau internet. Nah, kita bisa membuka di sini seperti biasa, kita klik di web browser kita google.com. Kita masuk dengan akun kita. Nah, di sini ada titik 9 ajaib. Kita klik drive kita. Kalau saya sudah langsung masuk ya Bapak Ibu ya, karena tidak meng-log out-kan akun saya. Nah, di sini ada inilah drive, my drive. Nah, ini banyak folder-folder yang sudah saya masukkan ke dalam drive saya sebagai upaya untuk menyimpan file-file penting yang saya bisa ambil sewaktu-waktu. Nah, ini sebagai salah satu aplikasi kolaboratif, kita bisa tidak secara online, misalnya ingin offline. Nah, di sini kita bisa melakukan klik setting, di sini ada kayak roda seperti itu. Nah, kita klik setting. Nah, di sini ada menu offline-nya. Nah, kita bisa mencentang, kalau saya sudah langsung saya centang di sini. Kalau ingin saya disablekan offline-nya, berarti saya tidak bisa melakukan offline Google Drive. Kalau ingin saya offline kan, saya klik centangnya. Nah, berarti Google Drive saya sudah bisa saya operasikan secara offline. Nah, apa sih kegunaan dari Google Drive? Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi, ini juga sebagai salah satu menu untuk kolaboratif. Misalkan kita memasukkan menu file di sini. Nah, saya masukkan misalkan, ya mana ya pembatik saya ya. Nah, saya ingin membuka file pembatik 2022 saya. Nah, sih banyak file-file yang bisa kita lakukan kolaborasi. Di sini ada folder, misalnya di sini foldernya, kita klik titik 3, kita bisa melakukan share. Nah, di sini melakukan share, kita bisa berbagi link dengan yang lainnya. Nah, di sini ada anyone with the link, berarti semua orang yang memiliki link kita bisa mengakses file kita ini. Atau kita lakukan restrict atau terbatas. Nah, untuk view-nya, sini ada 3 menu yang bisa kita gunakan. Di sini viewer berarti orang lain cuma bisa melihat file kita tanpa bisa mengubah file yang kita bagikan. Kemudian komentar berarti bisa mengomen file kita. Terus yang ketiga, editor berarti bisa melakukan pengeditan terhadap file yang kita bagikan. Nah, misalkan saya cuma ingin memberikan viewer atau editor misalkan di sini. Kemudian kita copy linknya. Nah, dengan ini bisa kita bagikan lewat grup WA atau lewat grup-grup yang ingin kita lakukan kolaborasi dengan rekan-rekan kita tersebut. Nah, itu untuk Google Drive. Kita juga bisa melakukan pengaturan. Misalnya kita klik kanan di sini, kita bisa melakukan rename, kemudian juga change color. Nah, kita ingin memberikan pewarnaan-pewarnaan supaya folder kita yang ada di Google Drive kita ini agak lebih menarik misalnya. Saya berikan warna merah. Atau kita ingin download. Nah, kita misalnya di file laptop kita udah hilang misalkan karena virus misalkan. Nah, kita ingin download kembali file kita yang udah kita simpan di dalam Google Drive kita tinggal klik download. Nah, itu untuk yang Google Drive. Nah, untuk yang kedua, yaitu tentang OneDrive. Nah, OneDrive ini juga salah satu penyimpanan online dari Microsoft yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan Google Drive, tapi kapasitasnya lebih sedikit. Ini lebih penyimpanannya cuma 2 GB, selebihnya kita bisa melakukan pembayaran. Nah, bagaimana cara masuk ke OneDrive ini? Nah, kita masuk klik di sini office.com.
akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik sign in. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya, mencobanya di laptop masing-masing. Nah, sini bisa menggunakan email yang ingin kita gunakan untuk sign in. Kalau saya gunakan email belajar ID saya. Nah, next nanti kita akan dikirimkan kode ke emailnya. Kita minta kirimkan send code. Maka nanti kita akan masuk ke email. Nah, saya masuk ke emailnya ya, email saya. Nanti kita akan dikirimkan email OneDrive kita. Nah, ini. Nah, kita masukkan, kita copy kode yang sudah dikirimkan ke emailnya. Kita paste ke enter code. Kita sign in. Nah, inilah tampilan dari Microsoft 365 yang di dalamnya juga terdapat penyimpanan daring, yaitu OneDrive. Nah, di bagian bawah yang kayak ada awan-awan seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kita klik OneDrive. Nah, sistem dan caranya hampir mirip dengan Google Drive. Kita bisa melakukan penyimpanan di sini, mengunggah file kita klik unggah. Apakah file atau folder yang akan kita unggah? Kita bisa klik di sini. Misalnya saya ingin mengunggah file, saya di sini. Kita cari file yang ingin saya unggah, misalkan tentang Pembatik 2023. Saya ini materi pembatik, saya modul 3. Nah, open. Nah, ini akan ada proses mengunggah satu item di bagian kanan atas. Nah, kapasitasnya Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Cuma 5 GB berbanding lebih banyak dari Google Drive lebih banyak daripada yang OneDrive ini. Oke, ini mungkin Bapak Ibu untuk OneDrive. Berikutnya, yang ketiga yaitu Dropbox. Nah, ini mungkin jarang Bapak kita menggunakan Dropbox. Kalau saya akui saya jarang sekali menggunakan Dropbox ini karena kapasitasnya cuma 2 GB. Nah, caranya sama dengan OneDrive, kita masuk ke Chrome, kita masuk ke Dropbox. Dropbox.com. Nah, kalau saya sini sudah masuk ya, sudah masuk. Saya coba keluar dulu. Saya coba keluar dulu. Nah, saya lanjutkan dengan email belajar ID saya. Sini saya klik email belajar ID. Oke, dilanjutkan. Nah, ini udah masuk ke dalam Dropbox saya. Nah, caranya juga sama seperti OneDrive sama Google Drive. Kita menyimpan file-file kita, terus nanti kita bisa share file-file kita dengan cara share link. Nah, misalkan saya ingin mengunggah di sini. Mengunggah, silakan diklik unggah. Apakah file atau folder yang akan diunggah, tinggal dicari. Filenya tinggal nanti klik unggah. Nah, kalau ingin melakukan share link, nah sama, kita buka folder kita, nanti di sebelah kanan ada titik 3. Kita bisa melakukan bagikan atau salin tautan di sini.
Nah, di sini udah ada tautannya, tinggal di copy, kita copy, terus nanti kita paste, kita bagikan. Jangan lupa nanti untuk membagikannya kita bisa melakukan akses view saja. Nah, itu untuk Dropbox-nya, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya dalam modul kita ini juga membahas tentang short link atau penyingkat link yang file-file link kita yang sudah kita masukkan ke drive kita atau Dropbox atau OneDrive, kita bisa lakukan penyingkatan, bisa melakukan bit.ly atau melakukan dengan shortlink s.id. Nah, kali ini saya ingin mencobakan menggunakan s.id. Kita masuk ke s.id. Nah, di sini s.id ini udah ada dari tahun 2015, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya, Bapak Ibu. Sekarang udah masuk ke dunia pendidikan. Ops. Menyambung ya sini ya. Oke. Oke, langsung ke SID saya. Nah, di sini ada dashboard-nya. Kemudian ada analitik, ada tautan. Nah, kalau ingin Bapak Ibu menyingkat tautan, misalkan ada Google Form atau file-file yang dalam drive Bapak Ibu tadi, kita bisa melakukan penyingkatannya di sini. Misalkan saya ambil tadi di my drive saya, misalkan yang ini, saya ambil misalnya sertifikat misalnya. Saya klik copy link, saya buka SID saya, kemudian saya pastikan di SID di tautan. Nah, saya pastikan di sini. Terus klik singkatkan. Nah, ini udah muncul link singkatan dari file yang sudah saya masukkan ke drive. Nah, ini bisa saya lakukan pengeditan. Jadi ingin dilakukan lagi singkatannya, penamaannya dengan sesuai dengan yang saya inginkan. Misalkan ini saya singkatkan dengan misalnya webinar misalkan. Tidak boleh ada spasi ya Bapak Ibu ya. Terus saya save. Nah, di sini nanti akan ada, oh ini berarti katanya kode tautan sudah digunakan. Berarti saya ganti, misalnya kata saya dengan 12 misalkan. Saya klik save. Oh, ini juga sudah katanya. Jadi kita cari kata-kata unik yang belum pernah digunakan. Misalkan saya ganti aja. Mau ngeteh misalkan, ngeteh 12. Nah, berarti ini udah bisa saya lakukan penyingkatan tautan, tinggal saya bagikan di sini. Bisa nanti lewat Facebook, Twitter, WhatsApp, copy link, atau QR code bisa kita gunakan. Nah, misalkan saya lakukan copy, nah nanti bagi ke grup atau ke teman yang akan kita bagikan linknya ini. Baik, mungkin itu Bapak Ibu tentang aplikasi penyimpanan dan membagi link yang bisa kita gunakan dalam aktivitas kita belajar ataupun dalam berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rahmat dan Bu Isil. Silahkan. Terima kasih banyak Ibu Riza, luar biasa sekali Bapak Ibu yang telah memberikan materi kita hari ini. Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan bit.ly sebagai pemendek linknya siapa Bapak Ibu? Coba angkat tangan Bapak Ibu yang sudah pakai bit.ly. Oke, sudah. Kalau yang pakai s.id,
Oke, juga sudah banyak Pak Fadilah. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin host bisa menayangkan slide go-nya. Mungkin Bapak Ibu semuanya banyak sekali sudah di dalam pikirannya, ancang-ancangnya akan bertanya kepada narasumber kita Bapak Ibu hari ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Beri bisa ditampilkan slide-nya. Apa aja pertanyaan Bapak Ibu kita hari ini yang sudah ditanyakan ini. Silakan Pak Beri, mungkin kita langsung saja ke Q&A. Oke, ini yang barusan ini Pak Beri ya. Ada pertanyaan dari untuk Bapak Ibu kita hari ini, narasumber kita. Bapak atau Ibu, resume dibuat satu per modulkah atau per pembelajaran? Dua, bagaimana caranya supaya kita sukses ujian? Ini bisa dijawab langsung ini Pak Robi. Oke, siap Pak Buya. Enggak jadi Pak Buya, siap dah Buya. Oke, baik. Ini karena lebih keren panggilnya Dabuya daripada Pak Buya. Baik, Dabuya. Ini pertanyaan tadi juga ada yang WA saya, Pak. Saya mau resumenya setiap modul saya resume pada kegiatan pembatik level 1, Bapak Ibu. Yang kita resume itu bukan modul. Yang pertama. Lalu kedua ada lagi WA kepada saya, Pak Robi, saya sudah dapat sertifikat di PMM pada materi kurikulum merdeka. Berarti saya ulang-ulang nonton lagi dong Pak Robi. Bukan pada pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Tetapi yang Bapak Ibu tonton dan Bapak Ibu buat resume itu, ini Bapak Ibu adalah, nih, saya mau melihatkan dulu PMM kepada Bapak Ibu. Oke, karena tadi saya lihat PMM-nya. Ini hari ini penampilan PMM kita sudah agak baru ketika kita mau masuk ini Bapak Ibu. Seperti ini ekosistem PMM, pengembangan diri Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat pelatihan mandiri, komunitas, uji kompetensi banyak. Dan setelah itu Bapak Ibu klik masuk ke PMM ya. Nah, ini akan langsung login dengan akun belajar kita Bapak Ibu. Ingat, hanya dengan akun belajar Bapak Ibu, tidak bisa dengan akun Gmail biasa atau akun madrasah juga bisa. Izin Pak Robi karena nggak nampak cara yang diklik. Sorry. Nah, itu dia. Sorry, Jadi nampaknya slido. Jadi agak bingung kami ini lihatnya. Untung Iya, diingatkan. Iya benar. Oke, ini dia tampilannya di, aduh kok jadi kesini lagi. Oke, ini tampilan PMM ya Pak Ibu ya. Nah, ini dia, kita tinggal klik masuk ke PMM. Nah, di sini Bapak Ibu yang biasanya Bapak Ibu lakukan itu adalah di pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini di topiknya kan ada ini Bapak Ibu yang kurikulum merdeka, merdeka belajar dan segala macamnya. Banyak Bapak Ibu yang beranggapan bahwasanya yang diresumi itu adalah kurikulum merdeka. Bukan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, tetapi kurikulum merdeka pada video inspirasi ini Bapak Ibu. Pada video inspirasi Bapak Ibu cari video inspirasi, lalu cari topiknya tentang kurikulum merdeka. Mana dia ini kurikulum merdeka? Ketemu udah lewat kayaknya ya. Nah, ini dia ada 8 video di kurikulum merdeka. Lalu Bapak Ibu pilih video ini. Ini contohnya bersama Pak Zulkifli Anas nih kayaknya. Iya ya, Pak Zulkifli Anas ya. Oke, lalu kita klik Bapak Ibu. Nah, ini masih belum kelihatan juga nih Pak Robi. Aduh. Kita terlalu setia kepada apa yang telah udah kita sampai dari rumuskan mana beberapa nggak kelihatan tahun yang tadi lalu. ini Bu Sil? Dah sip. Dah. Bu Sil tadi dari mana nggak kelihatannya? Sudah. Oke. Ya Pak Ibu, yang kita pilih itu adalah yang video inspirasi ini ya. Video inspirasi ini. Lalu Bapak Ibu pilih yang tentang kurikulum merdeka. Lalu silakan tonton salah satu videonya.
dan Bapak Ibu bikin resumenya. Kenal sebagai Itu ya, Bu, kurikulum ya. prototipe. Olah sampah menjadi kompos dan kerajinan tangan. Ada kurikulum. Kompos dan kerajinan tangan yang sudah Mungkin begitu, Bu ya. Baik, Bu Sisil. Siap. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup jelas penyampaian dari Bapak Robi? Kalau Bapak Ibu masih kebingungan di mana sih letak video inspirasi, disuruh meresum topik kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa buka melalui PMM atau Bapak Ibu bisa melalui link yang sudah ada di modul ya, Pak Robi, sudah ada ya yang diarahkan? Yang topik itu boleh Pak Robi buka? Ya, ada ya? di modul ya. Kita coba ya Bu Sisil ya. Kita Ya, share coba screen lihat. dulu. Ya, yang di modul. Kita share screen. Oke, modul 3 Yang ya. bagian tugas akhir. Di email atau di modul Bu Sisil? Di modul, di Oh, tugas di modul akhir. ya. Berarti udah Tugas akhir, dimasukkan. ya. Oke. Tugas akhir. Oke, ini udah kelihatan ya Bu Sisil ya. Tugas akhir resum. Oke. Ini Sebentar. latihan, iya. Nah, ini tes akhir. Ini tes akhir modul ya. Iya, tes akhir modul. Yang bagian meresum. Mana ini ya? Resume. Atau di bagian yang site itu Pak Robi, yang Google Site. Ada Oh, kan? yang di atas. Di atas ya. Iya, Oke. Google Site. Di lembaran Google Site-nya kalau nggak salah saya. Oh, di Google Site-nya nggak di sini ya? Enggak. Soalnya di sini rasanya nggak ada. Google Site-nya. Maksudnya Sudah ada di Google diarahin. Site di sini. Iya. Oke, di sini. Ini ada modul 3. Kembali deh akhirnya. Kembali, betul. Oke. Kemudian bagian bawah sekali, kalau nggak salah sudah di direct di tugas di- akhir. Lihat tugas akhir. Lihat tugas Iya. akhir, oke. Itu kalau nggak salah saya bagian bawah juga, itu ada diarahinnya langsung ke Ah, video ini. inspirasi. Inspirasi Benar. topik Iya. kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu bingung nih ke PMM-nya Nih. bagaimana sih, ini langsung aja. Nah, langsung ke sini nih Bapak Ibu. Iya, Jadi benar, diarahkan. yang bukan topik kurikulum merdeka pada pelatihan mandiri ya Bu Sisil ya, itu intinya ya, tapi pada Iya, video betul. inspirasi Inspirasi. kurikulum merdeka. Silakan pilih dari 8 ini Bapak Ibu. Baik, Pak Beri, apakah Ya, ada di lagi pertanyaan dari kawan-kawan kita? slido.com-nya coba ditampilkan lagi Pak Beri. Atau kita kasih resen dulu kawan-kawan kita, Pak Uya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita kasih kesempatan untuk langsung open mic. Bapak Ibu silakan. Iya, Bu Naimatul. Silakan Bu Naimatul, mohon di open mic-nya. Silakan Bu Naimatul, dibuka mikrofonnya Ibu. Silakan Bu. Silakan Bu Naimatul, perkenalkan diri dan sekolah asal Bu Naimatul, kemudian lanjut kepada pertanyaan. Oke. Atau pencet ini Bu ya. Atau kepencet, atau kita beralih. Yang pertama dulu. kayaknya ini ada Ibu Yumiati dan Ibu Supriya Dewi. Atau Bu Yumiati Lunang, kita mohon bantuannya Pak Beri untuk membuka mic beliau. Silakan Bu Yumiati, dibuka mic-nya Bu. Enggak juga deh kayaknya. Itu ini kayak atau Mimi Susanti udah on cam. Nah, Ibu Mimi Susanti udah on cam nih kayaknya. Mungkin udah siap nih untuk bertanya. Atau lambaikan kayak gini bertanya. Iya betul. Ibu Mimi Susanti, Pak Beri.
Tolong. Silakan Bu Mimi. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kebetulan tadi yang bertanya itu saya, Bapak Ibu, terkait modul, karena saya berpikir resume yang dibuat itu berdasarkan setiap modul yang diberikan gitu. Saya udah coba buat, makanya saya agak ragu, ternyata salah. Dan udah dijelaskan tadi, baru jelas tentang tugas resumenya. Kemudian kita kan tanggalnya, ujiannya tanggal 29 dan 30 itu Bapak. Boleh milih salah satunya gitu. Terus kalau seandainya kita ingin lulus, memang harus membahas, intinya pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita mudah memahami modul, soal-soalnya nanti Bapak gitu. Soalnya kan modulnya banyak, kita sudah bahas-bahas gitu. Ada sebagian yang teknis sepertinya, apakah memang semuanya harus kita cobakan, kita apakan, atau ada cara yang lain gitu Bapak Ibu. Itu saja pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, silakan langsung Pak Bu Riza atau Pak Robi yang langsung menanggapi ini. Bu Riza kayaknya ini sudah siap-siap. Ya. Silakan Bu Riza. Ya, baik. Terima kasih Bu Mimi pertanyaannya. Mungkin ini kesannya trip dan triks ya kesannya ya Bu ya. Jadi masing-masing kita mungkin punya cara sendiri untuk bisa memahami modul. Nah, kalau saya, kalau tahun dulu saya karena untuk membaca biasanya saya agak kurang nangkep gitu kan Bu. Nanti saya lebih suka mencobakan apa yang sudah ada di modul, kemudian melihat ke soal-soal evaluasi di akhir modul itu kan nanti ada soal-soal evaluasi. Nah, itu sebagai pemancing buat saya untuk mengingat kembali materi yang begitu banyak. Kita nggak akan mungkin menghafal semuanya, tapi sebagai salah satu upaya lihatlah soal-soal latihan itu. Jadi itu sebagai salah satu trik untuk mempelajari modul yang memang banyak materinya. Begitu Bu Mimi, selain kita mencoba dan saya rasa modul kali ini sangat menarik sekali karena sangat aplikatif dan sangat bisa kita gunakan langsung dalam pembelajaran kita sehari-hari. Begitu mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Robi. Silakan Pak Robi. Ya, hampir sama dengan Ibu Riza, Bu Mimi. Jadi intinya latihan yang sudah ada itu, dan dari langkah-langkah itu Bapak Ibu Mimi coba cari benang merahnya. Seperti saya sampaikan tadi, kira-kira perbedaan Google dan Microsoft-nya seperti apa. Kalau yang aplikasi kolaborasinya, yang apa saja menu-menu kolaborasinya di sana, pasti dia sesuai dengan temanya masing-masing. Ya Bapak Ibu, satu modul ada 10 soal. Bapak Ibu ya, satu modul ada 10 soal, berarti nanti ada 40 soal, waktunya 90 menit. Dan masih ada yang bertanya tadi, kapan kami melaksanakan ujian? Di 2 hari dari tanggal yang disediakan pada waktu ujian itu, Bapak Ibu boleh pilih mau pagi, mau siang, mau sore, mau tengah malam, Bapak Ibu, sebelum habis masa tanggal untuk melaksanakan ujiannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Bu Mimi. Kembali kepada Buya, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu Riza, Pak Robi jawabannya. Terima kasih kepada Pak Robi. Baik Bapak Ibu semuanya, kita kasihlah kesempatan satu orang lagi ya Pak Beria untuk bertanya kepada narasumber kita, karena sebentar lagi apalagi kita mau ujian ini Bapak Ibu ya, tentu berbagai. Ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Cara menentukan resume kita 500 karakter gimana Bapak Ibu? Atau tadi ada juga saya lihat, apakah 500 karakter itu sama dengan 500 huruf atau berbeda? Oke, ya silakan Bu Riza langsung. Kita bacakan saja Pak Beria.
mempersingkat Iya. waktu. Masalah meresum ini Bu Riza. Iya, Karakter ini iya apakah Pak. huruf, apakah kata, apakah kalimat ini ya masih banyak juga yang Ah, masih bingung ataupun akhlak dan masih moral ragu ya. karakter ini. Kurang berkarakter Silakan. itu ya Pak ya. Iya, Kurang silakan. berkarakter pula. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kalau karakter biasanya spasi titik pun berarti dianggap sebagai satu karakter. Jadi banyak-banyak spasi berarti nanti semakin banyak karakternya kalau saya seperti itu. Jadi Bapak Titik Ibu koma bisa juga masuk Bu menggunakan Riza ya. titik koma, semua karakter tanda baca apapun di dalam Ya. penulisan masuk dalam sebuah karakter. Jadi jangan sampai kurang karakter ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa menggunakan nanti Word biasa, nanti kan bawahnya bisa nanti ada jumlah karakter yang digunakan nanti akan tercantum. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan Google Docs, Google Ini Docs kalau kita ini nanti di biasanya bawahnya Pak nanti. Berry yang atau Pak Robi yang biasa nulis kalau di apa sampai Iya, setengah halaman atau satu halaman penuh 500 karakter itu biasanya tuh Bu Riza. rasanya nggak sampai. Mengingat jumlah 500 nih bingung lagi, oh di panjang mana Iya, lagi kayaknya resum terlalu panjang ya. Rasanya nggak terlalu, semakin Bapak nanti saking asiknya nanti menulis pasti nggak akan, oh ternyata udah lebih aja 500 gitu Pak Bu ya. Pasti nggak akan terlalu banyak lah kata-kata yang dibutuhkan. Malah nanti akan kekurangan kata mungkin. Ingin Jadi ada yang menuliskan sudah lebih pengalaman ini Bu lagi. Riza, ya Bu Tuti Iya, Kamila yang sudah coba ya paling-paling 2 paragrafan itu. 2 paragraf. Nggak sampai 1 halaman paling Pak Bu ya. Iya, iya. Oke, sudah pas itu Pak Ibu ya. Bu ya, ada Mungkin tambahan lebih Pak Bu lagi ya. untuk meresum-resum, apalagi Bapak Ibu yang sudah biasa daftar-daftar ahli. CGP. Iya. Ya, Pak Bu Ya, ya. silakan ditambahkan Pak Robi. Ini biasanya ini kalau bagian menulis ini kalau Pak Berry ini ahli, tapi saya pernah diajarkan dulu. Bapak Ibu izin share screen, nanti saya lupa lagi ini share screen-nya. Latihan pembatik. Oke. Jadi tadi sudah ada dari chat kawan-kawan kita yang nggak sampai 2 paragraf ya. Ya, ini contohnya Pak Ibu. Saya kopikan tata cara pembatik. Nah, ini kalau di Word biasanya Bapak Ibu itu ada di bawah langsung karakternya. Tapi ketika Bapak Ibu bikin di Google Doc, di bawahnya itu tidak ada. Maka yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah klik alat, lalu Bapak Ibu klik jumlah kata. Nah, di sini akan kelihatan jumlah halamannya 1, kata 73, karakternya 461. Karakter tidak termasuk spasi 393 Bapak Ibu. Ini saja Bapak Ibu sudah hampir 500 karakter nih Bu ya. Cuma tata cara pengajaran sudah hampir 500 karakter. Jadi 500 karakter itu tidak terlampau banyak atau 500 huruf itu tidak terlampau banyak Bapak Ibu. Itu tambahan dari saya Bapak ya. Terima kasih. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu dan risau untuk meresum ini tidak banyak-banyak. Tetapi yang penting itu Bapak Ibu ya Bapak Ibu narasumber, ya bagaimana persiapan pemahaman kita dari keempat modul ini. Apalagi Bapak Ibu sudah memanfaatkan, itu sangat memudahkan sekali dalam menjawab ujian. Mungkin ada berbagi kisi-kisi nih Pak Robi ataupun apa yang dikuatkan betul bagi teman-teman pembatik ini untuk persiapan ujian besok ini. Ya. Untuk persiapan ujian, kalau saya seperti saya sampaikan, Bu Riza sampaikan tadi, Buya, bahwasanya Bapak Ibu perbanyak mengerjakan latihan-latihan pada setiap modulnya dan cari inti dari materi penting setiap judulnya itu pada materi kolaborasi. Ini inti kolaborasi berarti Bapak Ibu cari tentang kolaborasinya. Jika Canva, cari tentang kolaborasi Canva-nya Bapak Ibu. Lalu ketika kita kolaborasi itu kira-kira kita mau klik apa? Kalau kita mau membagikan sebuah link, short-nya kita perpendek linknya, cara men-short-nya dengan mengklik apa Bapak Ibu. Jadi memang semua yang disampaikan itu adalah inti-inti penting, tapi latihan pada setiap akhir modul akan membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan ujian pada akhir pembatik level 1 ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lanjut ke pembatik level 2. Jika lanjut Bapak Ibu, sudah pasti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 30 atau 32 JP Bapak Ibu. Terima kasih Pak Buya.
Terima kasih Pak Robi. Kalau niat hati mau berpanjang-panjang Bapak Ibu, tapi gimana lagi Pak Ibu? Kok dirantangnya ndak tainggo, ndak dipuluinyo bianaknya singkik Bapak Ibu. Dewa katujuh dan memisahkan kita. Tentu kita serahkan lagi kepada host kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan jam 21 lewat Bapak Ibu. Saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan keikutsertanya di malam ini. Saya kembalikan kepada host keren kita Pak Beri dan Ibu Silvia, Ibu Uniang. Silakan. Pak Beri, Pak Beri. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tadi pikirnya saya itu moderator ya, ternyata sekarang saya ubah jadi host. Tapi tidak apa-apa Pak Ibu. Selamat kepada kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu istirahatnya selama 1 jam ini. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia dalam 1 jam ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam room ini, terutama bergabung tepat waktu. Kita mendoakan Bapak Ibu sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu, kita akan kembali mendampingi Bapak dan Ibu di hari Jumat besok, yaitu kita akan membahas modul yang keempat ya Bu ya, dan Bapak Ibu yang lain. Kita akan membahas modul keempat, di mana kita ingin menggali lebih jauh, membantu Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu yang kesulitan di dalam membaca modul, atau Bapak Ibu inginnya mendengarkan secara visual juga melihat. Bapak dan Ibu, kita mari sama-sama bergabung bersama kami kembali di hari Jumat di sesi terakhir level 1 ini. Kalau Bapak Ibu nanti berhasil lulus di level 1 dan masuk ke level 2, kita juga akan bersama-sama tetap mendampingi Bapak dan Ibu untuk sukses pula nanti di level 2. Kami mendoakan Bapak dan Ibu yang 140-an orang yang di dalam room ini semuanya lulus level 1-nya, semuanya masuk ke level 2. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap update di kegiatan kita. Jangan lupa follow komunitas belajar kita, Sahabat Pembatik Sumatera Barat, sekali lagi. Dan jangan lupa follow sahabat_pembatik_Sumbar. Silakan Bapak Ibu tag foto-foto kegiatan kita. Kalau Bapak Ibu aktif di sosial media, Bapak Ibu upload kegiatan kita, webinar kita yang sudah ketiga kali ini, silakan tag Instagram kita. Kita akan repost dan kita akan mention Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube Duta Teknologi Sumbar, agar kita nanti bisa sama-sama update kegiatan kita bersama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, itu saja mungkin kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Banyak maaf kalau banyak ada kesalahan. Sampai ketemu di hari Jumat. Silakan sebarluaskan ini nanti di YouTube kita dan juga di sosial media Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.